Prabu Nilakendra secara beliau itu masih terkoneksi dengan Eyang Dewa Taniskala lah, salah satu penguasa bangsa Genderuwo di tanah Jawa ini. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, sedulur Lembu Suara Nusantara, kali ini saya akan membabar sebuah keris yang sangat cakep, dan hanya di channel Lembu Suara kita akan mendapatkan informasi dari dunia gaib. Oke, ini adalah keris Jangkung Luk 3 dengan pamor ngulit semongko dan tangguhnya itu Mataram Islam. Intinya di sini untuk mempersingkat jadi keris ini adalah kerisnya Raden Mas Ngabei. Keris ini tuh dikasihkan oleh bapaknya yang namanya Raden Mas Jatmika atau Raden Mas Ngandiwerjo. Keris ini tuh memang sengaja dikasihkan untuk Raden Mas Ngabei, satu untuk tanda pengenal bahwa dia itu memang salah satu anggota kerajaan gitu, dan juga untuk sebuah namanya hadiah bahwa awal dia itu di masa remaja itu kan memerlukan suatu keris yang memang untuk menjangkungi atau untuk menemani dia di zaman itu. Energinya memang kalau saya bilang itu panas. Walaupun ini keris jangkung, tapi keris ini tuh karena terkoneksi dengan salah satu atau pendekar Linuwe di zaman kerajaan Demak Bintoro, ya memang namanya Tumbah Jangkung, salah satu penguasa di daerah Pati, Jawa Tengah. Dan yang membuat keris ini tuh sangat spesial karena keris ini dikoneksikan oleh Raden Mas Ngabei dengan Prabu Nilakendra, salah satu penguasa Alas Ketonggo. Dengan beliau itu bertapa atau tapa berata atau mati geni di daerah Alas Ketonggo. Setelah itu energi dari Raden Mas Ngabei itu mengusik, atau Prabu Nilakendra salah satu penguasa Alas Ketonggo itu merasa panas saat beliau itu melakukan pategini atau tapa berata di Alas Ketonggo. Saking terusiknya, anak manusia siapa ini bisa sampai beliau itu menggetarkan kerajaannya Prabu Nilakendra. Marah dong saat rumahnya itu dibikin nggak nyaman. Nah, disitulah Prabu Nilakendra dan bala tentara jinnya itu menyerbu Raden Mas Ngabei. Karena keilmuan yang sangat linuwih dan beliau itu seorang yang saleh, beliau itu mengeluarkan cahaya. Mau diserang oleh ratusan pasukannya Prabu Nilakendra itu, beliau itu mengeluarkan cahaya dari tubuhnya, membuat rata-rata dari anak buah Prabu Nilakendra itu terbakar. Ya, karena saat itu
beliau lagi melakukan tawa brata selama 40 hari di Alas Ketonggo. Gitu. Gak cuman Prabu Nilakendra, Nyimas Jipang Penasi pun dengan anak buahnya merasa terganggu dengan tawa bratanya dari Raden Mas Ngabei itu, atau Eyang atau Raden Ngabei ya. Jadi memang beliau itu dikepung. Saat dikepung, beliau mengeluarkan keris janggung ini, dan keris janggung ini tuh mengeluarkan seperti kalau saya lihat itu yang namanya itu kawah candra di muka, yang membuat semua raja-raja jin itu merasa kepanasan. Gitu. Lah, disitulah ya kan, berarti Prabu Nilakendra itu berhasil. Jadi ada yang namanya itu, mereka itu mengaku kekalahan kepada Prabu Nilakendra, dan yang lain-lainnya itu kepada yang namanya itu Raden Mas Ngabei. Dan disitulah cikal bakalnya keris ini tuh terkoneksi dengan Prabu Nilakendra. Gitu. Jadi keris ini tuh bisa untuk menyambat Prabu Nilakendra, penguasaan Alas Ketonggo itu sejarahnya seperti itu. Gitu, sedulur Lembuswana. Jadi mereka itu memang saat keris ini dibuka dan sudah menyatu dengan pemiliknya sekarang pun bisa untuk menyambut Prabu Nilakendra. Gitu. Jadi setelah beliau itu Pati Geni kan banyak sekali ya kan. Di sini itu dikoneksikan dengan ajian Gembala Geni. Di situ juga ada Kolo Cokronya juga. Jadi keris ini tuh ada untuk memang junjung derajatnya secara esoterik. Ada yang namanya itu perlindungan. Ada juga singkir anginnya di sini. Karena power atau kekuatan dari Prabu Nilakendra secara beliau itu masih terkoneksi dengan Eyang Dewata Niskala, salah satu penguasa bangsa Genderuwo di tanah Jawa ini, masih terkoneksi dengan itu. Ya siapa ya mempunyai kepoweran, kekuatan yang memang sangat kuat lah. Gitu. Jadi memang keris ini tuh keris yang spesial ya. Salah satunya itu untuk ID card beliau, bahwa beliau itu adalah seorang keluarga keraton gitu. Kedua, keris ini memang keris yang selalu dibawa di pinggang di sini. Ya kan, biasanya kan ada yang di sini, ada yang diselipkan di pinggang. Memang ini keris yang selalu diselipkan beliau. Dan keris ini tuh dicabut waktu saat beliau menerima titah untuk perang itu untuk hal-hal tertentu saja. Mungkin untuk membuat ajian yang namanya itu halimun, ataupun menggunakan ini bisa untuk menyingkirkan angin dan juga bisa untuk mengundang angin, memporak-porandakan intinya mental dari intinya musuhnya beliau dalam peperangan di Jaleman itu juga bisa dengan menggunakan ratusan ribu pasukannya Prabu Nilakendra untuk menteror di zaman itu, untuk membuat musuh-musuhnya itu mentalnya itu down, dan saat perang aslinya tinggal dihajar doang. Gitulah sedulur Lembuswana Nusantara. Jadi inilah kisah dari keris Tebu Sokoyotan Luk 3 yang dikoneksikan dengan Eyang Prabu Nilakendra, salah satu masih koleganya Prabu Dewata Niskala, salah satu Raja Genderuwo yang ada di tanah Jawa ini yang saya tahu. Oke, salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.